walaupun itu muhibbinnya Habib, ya, tapi kalau dia berdosa kepada orang lain, hakul adami, si Habib tidak bisa menghapuskan dosa itu. Nabi Muhammad aja tidak bisa menghapuskan dosa seorang manusia kepada manusia. Tidak. Terkait kisruh masa baginya Muhyiddin atau Bah Muhyiddin. Jadi ini menurut Abdi nih Bah Punten. Jadi kalau ada salah pengen dikoreksi lah, koreksi sama Gus Adis juga. Jadi boleh dikoreksi ya? Boleh lah. Harus lah. Kalau Muhyiddin apa nih? Muhyiddin Habib. Muhyiddin Habib gitu Pak. Jadi kayak yang harus kita bangun Gus, itu pola pikir si Muhyiddin. Jadi kita pola pikirnya harus dibangun, jangan kita kompori ya, jangan kita kompori. Terus yang habaib juga kan, jangan ngejas habaib itu cuma beliau-beliau. Karena kan keturunan Rasul kali. Keturunan Rasul itu bukan hanya Habib gitu kan. Bukan hanya Habib. Terus pola pikir kita harus yang si muhibbin terutama di daerah saya kan banyak yang muhibbin kayak gitu, itu harus dirubah. Nah, jadi seakan-akan kalau misalnya nggak nuruti kemauan seorang Habib, jadi sungkan, terus di kaur kawalat, sini beduk kanjeng Rasul, nggak berpikiran kalau misalnya kemauan seorang Habib dituruti, terusnya si Habibnya terjerumus ke jurang kenistaan misalnya, gara-gara dengan bantuan si muhibbin itu tersebut, itu apakah akan menghasilkan cinta daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nawir gitu ya. Seperti kan ngebantu, bukan itu ya. Misalnya kayak ayah Habib, si Habib itu sakau doang, orang ini kan banyak. Ada Habib, maaf ya, kadang-kadang Habib juga ya. Habib sakau langsung kelas atas bayi ya. Habib sakau Gus. Aja minta duit kan hubung harus bungarnya tamu Muhyiddin Habib. Minta duit aing sakau ya cek Habib nanya. Atau nanti minta duit yang naon gitu kan, yang gitu kan, yang lacur masalah gitu Gus. Hajur gara-gara itu Habib tuh diberi kumaha kan. Hajur diberi si Habib terjerumus karena jurang kemaksiatan masalah. Itu kan anu tadina hayang cinta nakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kira-kira kalau seperti itu Gus, menang mulai cinta na Rasul ya. Itu kan jadi ya mending kene atur pola pikir orang gitu. Ada masalah yang mendapatkan cinta Rasul mah tidak satu jalan. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan untuk mendapatkan cinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Satu, dengan berbakti pada orang tua kita, ibu bapak kita. Rasul akan cinta. Siapa buktinya? Syekh Uwaisul Qarni. Itu hanya dengan mencintai ibunya, Rasul mencintai, padahal Syekh Uwaisul Qarni dan Rasul belum pernah bertemu. Yang kedua, cintai gurumu. Walaupun gurumu kiai kampung, belajar alif ba dari kiai kampung, jangan mentang-mentang sudah berguru ke Habib, kemudian kiai kampung dihinakan. Yang jadi dasar awal dia belajar ilmu, nahu sorobnya, alif batanya, kiainya kiai kampung, ustadz kampung. Nah, kemudian dia tidak menghormati gurunya, dinistakan gurunya, tidak beradab pada gurunya, hanya karena dia merasa sudah punya guru Habib. Itu pun apakah Rasul akan cinta? Akan cinta, mencintai seseorang tapi dengan menyakiti, yang jelas itu yang harus dihormati. Sayyidina Ali aja kan pernah berkata bahwa aku akan jadi siap jadi budak dari seorang yang mengajariku ilmu satu huruf. Dia siap jadi budak, itu Sayyidina Ali. Dan kalau harus bayar terhadap orang yang mengajariku satu huruf, maka satu huruf harus dibayar dengan 1000 dinar uang logam emas. Nah sekarang guru di kampung, guru kita ngaji alif ba, amil jurmiyah, itu kan wajib dihormati walaupun itu bukan Habib. Lalu si murid ini dengan kebodohannya dia berguru ke Habib, dihinakan oleh dia, sul adab dia terhadap guru itu. Apakah itu akan mendapatkan cinta Rasul? Jadi tidak bagus hanya mengatasnamakan cinta Habib kemudian menghinakan
orang yang wajib dihormati. Bukan begitu, itu bukan cinta lagi, kultus itu. Kebodohan berselimut dengan cinta, mengatasnamakan cinta. Padahal kebodohan, kultus dengan dijuduli cinta. Itu yang dikatakan tidak jujur dalam agama. Ya, jadi cinta itu hanya dijual oleh mereka. Hanya pembungkus nafsu. Ini yang dikatakan tidak jujur. Itu Gus. Jadi orang ulah berpikir picik. Benar, Pak. Jangan coba berpikir picik. Syekh Husain Carita dulu pernah didatangi oleh Belanda. Belanda bertanya ke Syekh Husain Carita. Syekh Husain kan muridnya Syekh Nawawi Tanaro. Tuan, tunjukkan kepadaku kitab yang besar, kitab gede. Disangka oleh Belanda itu, oleh yang lain, Syekh Husain akan menunjukkan kitab gundul, kitab tebal. Syekh Husain datang ke masjid ngambil apa? Ngambil parukunan, ngambil eja-ejaan teh ya. Nya, alif bata. Inilah Tuhan katanya kitab gede. Tuh. Alif bata eta. Alif jabar a, ba jabar ba. Eta kitab gede. Cek Syekh Husain Carita. Kata Syekh itu ya kitab gede karena mana mungkin orang bisa baca kitab tinggi-tinggi yang kitab gundul kalau dia tidak belajar dulu baca Quran, alif bata. Tuh. Ini jadi janganlah seseorang itu memproklamirkan diri muhibbin, tetapi dia sebetulnya justru dibenci oleh agama hanya karena salah menafsirkan. Jangan mengatasnamakan muhibbin Habib, kemudian dia menganggap dirinya akan dicintai oleh Rasulullah, tetapi ada kelompok yang dihinakan. Pertanyaannya, apakah itu yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kayak mangga. Ya kan? Apalagi sampai mencaci maki Agus. No. Oh, itu di kolom komentar coba di YouTube, video-video apa gitu. Wah, ini mah siapa? Gus Fuad. Ucup. Gitu. Bentar nih, Pak. Ya, ini semuanya adalah kelompok-kelompok pemecah belah NKRI, pemecah belah agama, gitu. Kalau ibaratnya, kalau boleh bertanya, atau pemecah belah dari mana? Justru ini kan memberikan edukasi bagi masyarakat umum dan juga lebih mengenal tentang agama, cara bercinta itu bagaimana, kan gitu. Cuman kalau Abah dibully itu tanggapan Abah gimana itu, Pak? Bro dari aja, Bang. Ngepek lu. kalau Abah mau dibully, dihina, dicaci mah sudah biasa, sudah makanan sehari-hari. Dari semenjak muda sudah dicaci maki, dihina, dibully. Abah kan pernah bilang dulu, mungkin di Banten ini salah satu orang yang paling banyak gelarnya ini adalah Abah. Gelar yang bagus-bagus. Ya tadi bulian tadi, pemecah belah, pembenci Habib, mengadu domba, provokator, gila, stres, dan sebagainya. Munafik, kafir. Banyak lah. Itu kan gelar-gelar yang sangat bagus. Ya, Abah mah menghadapi orang tersebut ya dengan tersenyum, tertawa. Kenapa? Kalau bagi Abah itu hal yang lucu, lucu. Nah, tapi Abah maklumi ke orang-orang seperti itu, karena manusia itu kan beda-beda pengetahuannya. Pengetahuannya beda, tingkat akhlaknya beda, tingkat emosionalnya beda. Jadi gini, ya. Pertanyaan Gus Aziz, bagaimana sikap Abah terhadap mereka-mereka tadi yang menggebuli, menghina, mencaci maki, nuduh kafir, nuduh munafik, nuduh fasik, nuduh pengadu domba, pemecah belah umat, gila, sesat, pembenci Habib, dan sebagainya. Bagaimana sikap Abah? Pertama, jujur aja kadang-kadang Abah pengen ketawa, pengen tersenyum. Ya, suka tersenyum di hati mah. Yang kedua, tetap kita menghadapi mereka seperti Rasulullah Muhammad SAW menghadapi Abu Jahal dan Abu Lahab. Seperti Rasulullah dilempar batu di Taif, itu kita doakan
Abah ini harus mendoakan mereka agar diampuni dosanya oleh Allah, agar mereka diberi taufik hidayah, agar mereka diberi akhlak yang baik, diberi hati yang soleh, ya, diberi paham pada agama. Itu seharusnya didoakan oleh kita. Karena boleh bagaimanapun mereka pembuli Abah itu saudara kita juga. Beragama Islam juga sama. Dan walaupun bukan beragama Islam pun tetap kita harus bersikap seperti Rasulullah bersikap. Nah, gitu ya. Dan secara pribadi, walaupun Abah tidak bisa bersikap menghadapi pembenci itu seperti Rasulullah menghadapi pembencinya, yang juga manusiawi, tetap Abah ini harus berusaha belajar untuk mujahadah, melawan diri kita, nafsu kita. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan mencaci. Itu mujahadah kolbu, jihad kolbu. Itu jadikan oleh kita tuh latihan jiwa. Latihan jiwa. Bahkan Abah terkadang suka bahagia ketika dicaci maki. Dari semenjak belajar pesantren, sering dicaci maki, bla-bla, difitnah bahkan. Ya. Itu bahagianya dijadikan ajang latihan, melatih kolbu kita, melatih jiwa kita. Apakah kita masih marah, kemudian kita membalas cacian dengan cacian atau tidak? Itulah mujahadah, itulah jihad. Ketika kita mampu menguasai diri kita, maka kita menjadi orang yang dewasa. Gampanglah kita ngomong jadi orang benar mah. Kita jadi orang dewasa. Kita jadi orang dewasa, artinya kita tidak ikut-ikutan seperti tingkah laku mereka, tidak mencaci mereka. Ya. Kemudian kita pun harus memaklumi, ya, sholah ya. Terus apa memakluminya? Mereka pun walaupun mengaku muhibbin habib pun, ya, mereka bukan nabi, bukan. Mereka juga punya hawa nafsu dan tidak semuanya berilmu. Maka maklumi oleh kita bahwa tingkatan manusia itu tidak sama. Ada yang bodoh, ada yang tidak, ada yang soleh hatinya, ada yang tidak, akhlaknya ada yang baik. Itu kita maklumi, manusiawi. Kita memaafkan dan memaklumi. Justru menurut Abah mah nih sholah, yang harus kita cintai, yang harus kita sayangi menurut Abah mah, menurut Abah nih, bukan orang yang soleh justru. Orang bodoh dan orang dolim. Orang bodoh, orang dolim itulah yang harus kita kasihi. Kudu dikarunya nu kitu, non karunya aja mah bodoh jeung dolim mah tukang mencaci maki mah. Jelas mah doraka, dosa besar, dosa besar. Karunya. Iya. Allah tidak suka, Rasul tidak suka kepada pencaci maki yang menyakiti orang lain. Nah, kasihani mereka, sayangi mereka, karena mereka nanti akan terkena azab baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang harus kita kasihani dan sayangi. Jangan justru oleh kita dibalas untuk dicaci maki lagi. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu mencintai, menyayangi seluruh makhluk. Rahmatal lil alamin, termasuk yang memusinya, yang mencaci makinya. Justru kalau menurut Abah mah, kita harus mengasihani orang yang zalim kepada kita. Karena dia nanti celaka kalau tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala dan oleh Abah itu sendiri. Di dunia maupun di akhirat. Celaka. Karena ini hakul adami. Abah itu muhibbinnya Habib. Walaupun itu muhibbinnya Habib. Ya. Tapi kalau dia berdosa kepada orang lain, hakul adami, si Habib tidak bisa menghapuskan dosa itu. Nabi Muhammad aja tidak bisa menghapuskan dosa seorang manusia kepada manusia. Tidak bisa. Allah pun tidak menghapuskan dosa seorang manusia kepada Adam. Dia ngaku muhibbin habaib, dia merasa aman dapat surga, merasa aman dibenci oleh Rasulullah. Matang-matang gurunya Habib, tapi dia melakukan dosa kepada orang lain. Tidak akan lebur dosanya kecuali diampuni oleh orang yang bersangkutan. Itu yang ngomongnya Rasulullah Muhammad SAW. Habib bisa menghapuskan? Kagak. Tidak bisa. Mau Habib manapun tidak bisa menghapuskan dosa orang lain kepada orang lain. Nggak bisa. Harus orang tersebut yang memaafkannya. Nah, ini yang harus diketahui oleh mereka-mereka. Pencaci maki, penghina. Mengatasnamakan dia Mahmud Mubin Habib. Dia dijamin masuk surga. Dicintai Rasulullah. Berbuat apapun kepada siapapun.
menyakiti sholat aman-aman saja. Ini sebuah kesalahan yang nyata. Sebuah kebodohan jahiliyah modern. Asli, Bang. Iya. Tidak ada dalilnya seorang Habib bisa membebaskan dosa orang lain. Walaupun itu muhibinnya. Nggak bisa. Jahiliyah modern. Iya. Yang mengatakan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah pun tidak akan menghapuskan dosa seseorang ketika berdosa kepada seseorang. Begitu juga Rasulullah Muhammad, apalagi sekelas orang yang ngaku Habib, yang belum tentu dia duriah Rasul ataupun tidak. Ini terkecoh terkadang. Asli, Bang. Nah, ini kultus individu, pendewa-dewaan yang dari nafsu, yang berjubah cinta habaib. Ini yang tidak boleh kita ikuti. Mari. Jangan kita ikuti. Mari, Bang. Ya. Dan kemudian kita yang dicaci maki seharusnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Abah sendiri harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika kita dicaci maki, ketika Abah dicaci maki. Kenapa? Itu sebuah nikmat. Kenapa? Berarti Allah sedang mengangkat derajat kita. Apakah kita tidak bersyukur pada Allah ketika kita diangkat derajat oleh Allah melalui orang-orang yang membenci kita? Itu harus bersyukur. Alhamdulillah. Makanya kenapa Nabi Muhammad ketika dicaci maki, beliau tersenyum, beliau kemudian mendoakan. Karena Nabi Muhammad tahu bahwa Allah sedang mengangkat derajatnya. Allah sedang menambah cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka ketika Abah dicaci maki, dihina, dihujat, blak-blak, difitnah, berarti Allah sedang menambah cintanya kepada Abah. Dan insya Allah Rasul sedang menambah cintanya kepada Abah. Sebaliknya, bisa jadi Allah sedang menambah dosanya kepada mereka. Yang belum tentu si Habib yang dicintai bisa menghapuskan dosa orang tersebut. Coba kalau mereka minta tanggung jawab ke Habibnya. Beb, saya punya dosa ke si Anu, menghina si Anu, menghujat si Anu. Apakah Habib bisa hapuskan dosanya? Habib mana itu yang bisa menghapuskan? Hanya Habib yang oknum Habib yang sombong itu. Tidak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Urusan dosa, ya tetap harus ke orang tersebut. Nah, ini banyak terkecoh. Karena kebodohan-kebodohan. Dan yang lucu nih Gus Ajis ya, yang lucu nih. Yang lucu nih. Ini di luar tadi, di luar pemahamannya kita. Ini Abah bicara selingan ya, lucu. Abah mah kadang-kadang pengen ketawa nih terhadap orang-orang yang mencaci maki. Yang seri gitu. Karena yang seri nah. Di samping karunya, di samping kasihan ke yang mencaci maki, menghina, memfitnah dan sebagainya itu. Pengen ketawa. Apa pengen ketawa nak? Kalau pengen Abah masih ya udah tahu ini Abah ini provokator kata mereka. Pemecah belah umat. Kafir. Munafik, gila, kemudian pengadu domba, ya, pembenci Habib. Mereka apa ini orang buruk, orang dolim, orang salah, ya. Mereka orang soleh, orang benar, orang suci, orang hebat. Nah, lucunya, kenapa mereka itu membiarkan Abah tetap dalam kalau kata mereka munafik, tetap munafik. Tetap kenapa dibiarkan Abah ini kalau dolim dalam kedoliman? Kalau kata mereka Abah ini pengadu domba umat, kenapa dibiarkan? Artinya kenapa mereka tidak datang ke sini? Nakjir Abah ditakjir, bukan Abah pengen ditakjir, nauzubillahi, bukan ini, nauzubillahi. Pengen Abah tuh geus nyaho jelema eta geblek tolol blon kayak Abah ieu. Kurang dia teu ditiangkeun. Diluruskan gitu menurut mereka ya. Arek diluruskeun di papatahan umpamana teh ya. Atuh datang ka dieu gitu tah. Bingung Abah mah tah. Bener. Bingung gitu. Jadi lucu. Ngagoreng-goreng ngungkul, ngahina-hina ngungkul. Tapi teu bisa ngaluruskeun. Pengen Abah mah dia tuh jangan hanya pandai menghina ke Abah. Jangan. Tapi dia datang ke sini, ke kubu kita, hadapi nih Yusuf yang hina, yang goblok, yang tolol, yang pengadu domba, oleh mereka-mereka yang merasa dirinya benar. Abah ini rindu dan cinta dan kangen bertemu dengan orang yang mulia, yang soleh, yang pinter, yang ahli sorga, yang pencipta Habib, yang suci, seperti mereka. Rindu Abah ini. Karena di mata Abah,
Mereka-mereka yang suci, pencinta habaib itu orang yang suci, orang yang benar, orang yang lurus, orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada lain kecuali kekasih Allah, waliullah. Jadi Abah cinta kepada waliullah, ingin bertemu waliullah. Kenapa itu para waliullah zaman modern ini yang lahir dari mencaci maki orang, jadi walinya dari mencaci maki orang ya? Kenapa tidak ada kesempatan? Abah kangen gitu loh. Serang wali-wali modern ya. Artinya ketemu dengan wali-wali modern yang lahir bukan dari ibadahnya yang juhud, tapi hasil dari mencaci dia jadi wali-wali modern. Dengan cintanya mengatakan cinta pada Habib, ya kan? Jadi wali apa itu cinta karena wali-wali kuno datang kan dia gitu lah. Kalau mau datang kau diajak ngopi mereka bener tak? Wali YouTube doang. YouTube Robani itu. Ya kan seperti itu ya. Apa mah nunggu eta nunggu mana datang diajak ngopi ku apa mah diajak ngopi mun mana datang kan dia suguhan dahar segala itu seperti halnya gigi menasih bahagianya karena yang datang ke sini yang mencaci maki Abah, yang menghina Abah itu kan orang yang suci, orang yang benar, orang yang dicintai Allah dan Rasul, dicintai Habib, berarti waliullah. Siapa tidak bahagia ketika ditandatangi wali-wali? Atau senang apa ya? Jelma durjana, jelma dolim di tangan wali. Waduh senang alabatan tuh mulai menyan sakilo ge meureunna. Gampang kita mah kambing 100 kambing mah. Atau menyan sakilo ge meureunna. Nah ini yang lucunya gitu. Jadi zaman sekarang mutabani banyak ahli-ahli suci, orang mulia, orang benar, tapi lucu gitu. Sampai saiki belum ada yang kesini Pak ya? Nggak ada yang zaman sekarang. Kalau apa mah kangen ya teh pendak dengar itu tak. Kadang-kadang iya gitunya. Bisa izin mau ulah ngaku behelan pokona soan banyak bahnya. Ya pura-pura soan lah ka dia gitu. Ngaranna ge wali kok. Waktu wali mah datang ka dia pan waktu keren. Wali. Oh, Muhibin Habib, kasih Allah, ahli sorga, tidak ada dosa, tidak ada neraka bagi mereka. Muhibin Habib loh, Muhibin Habib, luar biasa, luar biasa. Tidak boleh dicaci maki, jangankan Habibnya, Muhibinnya aja jangan dicaci maki. Neraka orang itu, jangan. Kalau bisa diumumkan di masjid-masjid, bikin pengumuman kertas-kertas disebarkan di seluruh Indonesia, jangan mencaci maki habaib dan muhibin dosa doraka mau masuk ke surga. Ditulis tanda tangan malaikat. Itu jangan diumumkan ke dosa dunia, benar tuh ulah Indonesia kagok kan keren. Makanya Abah ini berharap siapa yang ingin dimuliakan oleh Abah tinggal ngomong aku kabeku jempol lagi mau dijempol 2 ku Abah 4 jempol. Kau Muhibin Habib, kau kasih Allah, kau kasih Rasul, ahli surga, orang suci, orang benar seperti Habibmu. Wah, jempol 4. Kan gitu ya. Kan benar kan? Dapat mau disambut pakai robana juga. Aku datang ke sini kita sambut dengan hati lo bisa. Asal ulah yang ieu bae. Tenang bae. Aya sampo di urang disuguhan sampo. Bener tuh. Jadi Abah rindu tuh. Kalau bisa ngomong saya pengen ngomong gitu Gus Ajis. Kalau Gus Ajis kenal ke orang sampaikan, wali gitu, kekasih Allah, kekasih Rasul, ahli surga, Muhibin Habib. Nah, ditunggu oleh orang dolim Yusuf Al-Mubarak mau dikasih sampel gitu. Nyatanya belum ada satupun yang datang ke sini. Belum ada yang datang ke sini. Ya kan? Sampai ada yang melantar tabas. Si Yusuf jadi gila gara-gara menegur Habib Anu. Atau piraku orang gila masih kena bisa ngopi, bisa ngerokok. Bener tuh. Ya kan begitu kan? Ya kan begitu. Makanya kita Gus Ajis harus bersyukur ketika ada orang mencaci maki kita. Harus bersyukur. Sebab kalau kita sengaja latihan jiwa mah mujahadah seperti halnya ahli tarekat, kholwat ya. Wah, kita harus ke gunung kemana-mana itu melatih jiwa itu. Ini kita sudah digratiskan oleh Allah Ta'ala melalui pembenci-pembenci yang menghina kita. Gratis eta mah. Tuh kudu ngeluarkeun dana dia kurang eta. Tinggal ngelatih diri wae. Waktu pencinta
pencinta Habib ahli sorga kok. Makanya jangan bilangin tadi itu kata menurut abang mah. Jadi di masjid-masjid se-Indonesia diumumkan, kemudian di radio-radio, di TV-TV diumumkan, kemudian ada tulisan disebarkan, jangan membenci, mencaci maki habaib dan muhibin-muhibinnya, karena mereka kekasih Allah, kekasih Rasul yang dicintai oleh Rasulullah, yang diharamkan neraka bagi mereka. Begitu diumumkan sekalian ya, biar puas kan, puas main. Jadi nanti orang Indonesia ini kalau ketika ingin bertemu dengan kekasih Rasul, kekasih Allah, yaitu tadi kepada para muhibin datang gitu. Itulah wali-wali. Wali-wali kutub di zaman sekarang ini. Barangkali mengatakan kekutuban Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Pak. Eleh itu. Nah, makanya abah teh akan prinsipna. Prinsipna turutkeun bae ka hayangna. Kepar bae nu kieu mah. Dikepar bae.